Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam suratnya, yaitu di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima, Rasul Paulus mengingatkan tentang keadaan dan keberadaan orang-orang di akhir zaman, yang secara lahiriah setia beribadah, tetapi secara rohani sesungguhnya mereka tidak bertumbuh dan tidak pernah menjadi manusia batiniah yang benar di hadapan Tuhan. Paulus mengingatkan agar mereka dijauhi. Tentu saja bukan hanya menjauhi orangnya, melainkan terutama menjauhi kecenderungan yang demikian. Kekasih Tuhan, pernahkah saudara mendengar istilah rip current? Rip current sebenarnya adalah istilah yang populer di dalam dunia kelautan atau perairan. Rip current sendiri adalah arus bawah laut yang sebenarnya cukup kuat atau bahkan sangat kuat, tetapi tidak terlihat di atas permukaan air. Ia bergerak kuat dari dasar laut yang dangkal menuju ke dasar laut yang dalam. Rip current sendiri, kekasih Tuhan, terbentuk ketika ombak pecah di dekat pantai dan mendorong air kembali ke laut. Karena itu rip current akan menarik apa saja yang ada di permukaan, termasuk orang-orang yang sedang berenang dari tepian menuju ke tengah lautan. Kekasih Tuhan, rip current menjadi sangat berbahaya daripada gelombang, terutama karena sifatnya yang menipu dan mengelabui. Ia tidak terlihat di atas permukaan. Di permukaan bahkan terlihat tenang, sehingga membuat orang yang sedang berenang tidak mengantisipasinya. Orang-orang baru menyadarinya setelah digulung dan ditarik ke tengah lautan yang dalam. Nyaris tidak ada orang yang bisa selamat kalau sudah ditarik, apalagi kalau sudah digulung oleh rip current. Kekasih Tuhan, secara rohani, rip current seringkali terjadi dan melanda kehidupan banyak orang tanpa disadarinya. Banyak orang yang ditarik menjauh dari hidup rohani yang benar, bahkan digulung dan ditenggelamkan oleh aktivitas rohani yang sedang dilakukannya. Dan rip current rohani terutama terjadi ketika aktivitas rohani yang dilakukan seseorang tidak memiliki daya dorong rohani untuk membawanya kepada pertumbuhan rohani yang benar. Di atas permukaan dan secara lahiriah, banyak orang Kristen terlihat rohani, bahkan sangat rohani. Secara lahiriah mereka melakukan aktivitas rohani mereka dengan sangat baik. Mereka sibuk beribadah dan bahkan sibuk melayani. Namun di dalam diri mereka yang tidak terlihat, yaitu di dalam diri manusia batiniah mereka, bergerak sebuah arus yang justru sedang membawa mereka masuk ke dalam jurang keduniawian. Mereka tidak bergerak dan tidak semakin bertumbuh secara rohani, tetapi bahkan sebaliknya, mereka justru bergerak semakin jauh dari perkara-perkara rohani. Dan hal itu terjadi, kekasih Tuhan, karena mereka telah menjadikan aktivitas rohani yang dilakukannya untuk tujuan dan motif tertentu, seperti sekedar hanya untuk aktualisasi diri dan keahlian, untuk mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi, atau ketika mereka menjadikan aktivitas rohani yang dilakukannya sekedar untuk memuaskan hasrat dan kesenangan daging semata. Menyadari hal itu, kekasih Tuhan, mari kita memperhatikan dan memastikan agar ibadah kita, terutama pelayanan kita, membawa dampak dan mempunyai daya dorong rohani untuk mendorong dan membawa kita kepada pertumbuhan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Ibadah dan pelayanan kita harus kita pastikan menjadi sarana di mana Tuhan memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi kita untuk berubah dan semakin diubahkan menjadi manusia batiniah yang berkenan kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.